Bandara Ngurah Rai hampir penuh, Demer sebut investor swasta rebutan siap bangun Bandara Bali Utara. Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali, Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer, kembali menyoroti pihak-pihak yang selalu nyinyir dengan rencana pembangunan Bandara Bali Utara. Anggota fraksi Golkar DPR RI itu menekankan pentingnya memahami kondisi kapasitas Bandara Ngurah Rai saat ini yang telah mencapai 24 juta penumpang per tahun, mendekati kapasitas penuh sebesar 28 juta penumpang. Dalam situasi normal sebelum pandemi, jumlah penumpang meningkat sekitar 10% setiap tahun dan saat ini peningkatan tersebut juga sudah kembali terjadi. Menurut wakil rakyat yang sudah 5 periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali ini, jika kapasitas Bandara Ngurah Rai terlampaui, Bali akan menghadapi kesulitan besar dalam menerima kunjungan wisatawan. Dampaknya bisa memicu perang tarif hotel karena pembangunan hotel tidak dapat dihentikan sementara tingkat kunjungan wisatawan menurun. Kondisi ini tentu akan sangat merugikan hotel-hotel tradisional yang tidak memiliki jaringan luas untuk bersaing di pasar. Karena itulah pembangunan Bandara Bali Utara sangat dibutuhkan selain untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Bali. Demer lantas menyebutkan sudah banyak pihak swasta atau investor yang berebutan ingin berinvestasi membangun bandara baru di Bali Utara, tinggal menunggu lampu hijau kepastian dari pemerintah pusat berupa penetapan lokasi atau penlok bandara baru ini. Ini sekarang tahu nggak teman-teman yang banyak nyinyir sekarang ini, tahu nggak sekarang ini berapa kapasitas Ngurah Rai? Satu, ya, saat ini berapa kapasitas full kapasitinya? Saya terangkan aja, 24 juta saat ini, tanya itu GM-nya Ngurah Rai, ya, ini udah sama dengan 2019. Full kapasitinya 28 juta. Kita naiknya setiap tahun dalam keadaan normal dulu 10%. Terus sekarang kalau udah penuh di situ mau apa? Apa yang terjadi? Satu, akan terjadi orang susah sekali ke Bali. Apa yang terjadi kalau orang susah ke Bali? Perang tarif hotel. Kenapa perang tarif hotel? Karena hotel tidak bisa di stop. Saya kalau punya teman yang mau investasi, saya bangun hotel. Yang kasihan yang hotel-hotel tradisional, ya teman-teman yang tidak mempunyai network. Wakil rakyat berlatar belakang pengusaha sukses dan mantan Ketua Umum Kadin Bali itu kembali mengingatkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, pembangunan bandara kini telah dibuka untuk pihak swasta. Meskipun begitu, pemerintah tetap mengelola bagian udara bandara melalui Airnav yang mengatur aspek terkait operasi penerbangan airside. Namun untuk bagian darat landside, pihak swasta diperbolehkan untuk membangun dan mengelola fasilitas bandara selama ada minat dari investor swasta. Sebagai contoh, Demer menyebutkan gudang garam yang bisa menjadi best practice keberhasilan sektor swasta membangun bandara di Indonesia. Bandara yang sekarang ini kan Undang-Undang tahun 2009, Nomor 1 tahun 2009 sudah dipersilahkan swasta untuk membangun bandara. Kecuali sekarang itu dibentuk waktu itu badan yang namanya Airnav, bukan badan, PT yang membentuk PT Airnav, yaitu PT yang mengelola di airside namanya, di bagian udaranya, namanya Airnav. Tapi kalau di landside dipersilahkan swasta untuk membangunnya, selama swasta mau. Nah, pemerintah memang begitu, kalau selama swasta bisa, maka kita berikan ke swasta. Contohnya gudang garam. Kedua, nanti di sini swastanya udah pada mau, tinggal sekarang di airside-nya tidak boleh. Ya, di landside-nya boleh. Nah, terus Angkasa Pura kemana? Angkasa Pura ya daerah-daerah tertinggal dong, daerah-daerah remote, daerah yang belum ada airport-nya. Kita banyak kepulauan loh yang masih sulit terjangkau oleh angkutan. Masalah di laut dan di darat, saya tidak mengerti persis karena itu kewenangan daripada Menteri Perhubungan. Ya itu mungkin kata orang yang berusaha untuk cari kelemahannya. Tapi yang saya dengar itu situsnya nggak kena. Di balik mimpi besar terwujudnya Bandara Bali Utara, ada harapan besar dan membawa semangat baru bagi seluruh masyarakat Bali untuk menikmati pemerataan pembangunan dan gemerincing dolar dari geliat pariwisata yang merata di seluruh wilayah Bali. Bali 1 mengabarkan.